Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Baiklah, ananda soleh-soleha, kaifa halukum ya tullabi? Bagaimana keadaan anak-anak ustazah semuanya? Semoga selalu tetap semangat dalam beribadah, belajar, dan beramal ya. Alhamdulillah, kali ini kita jumpa lagi dengan pelajaran akhlak. Pada pekan sebelumnya Ananda sudah mempelajari tentang doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Barakallahu fikum, semoga ilmu yang dipelajari selalu digunakan ya Ananda soleh-soleha. Baiklah, hayya naqra'u ad-du'a qabla darsi. Bismillah, Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara anak soleh dan soleha berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi ciri-ciri anak yang soleh, dia bisa menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Yuk kita pelajari ya, soleh-soleha. Hal yang pertama yang perlu Ananda soleh-soleha ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Jadi ini adalah perintah Allah di mana Allah berfirman, Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Surah Al-Isra ayat 23. Nah, bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, tetap ibumu. Orang itu berkata lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barulah menjawab, ayahmu. Ya, dari sini kita ketahui bahwa Islam sangat memuliakan ibu. Karena apa? Ibu yang mengandung kita 9 bulan lamanya, lalu melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Setelah itu ibu menyusui kita dalam beberapa tahun. Itulah sebabnya ibu disebut sampai 3 kali barulah ayah. Dari pernyataan ini bukan berarti kita harus lebih cinta kepada ibu kita dibandingkan ayah. Namun kita harus lebih berbakti lagi kepada ibu kita karena pengorbanannya yang luar biasa. Nah, sekarang saatnya kita membalas kebaikan orang tua kita dengan cara berbakti. Ada banyak caranya ya. Di antaranya menaati kedua orang tua dengan cara selalu siap ketika dipanggil. Tidak pernah mengeluh ketika dipanggil. Ntar dulu, nanti dulu, lagi asik main game, atau ya malas. Nah, itu bukanlah ciri-ciri anak soleh atau soleha. Tapi ciri anak soleh-soleha adalah selalu siap menerima perintah dari orang tuanya ya. Nah, selanjutnya adalah adab ketika di rumah.
bahwa ketika kita ingin masuk ke kamar orang tua kita harus izin terlebih dahulu. Ketuk pintu kamar dulu. Assalamualaikum Abi Umi. Apakah Ana boleh masuk? Ya, itu contohnya. Selanjutnya adalah sering mengucapkan salam kepada keduanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda sudah belajar keutamaan memberi salam ya. Itu adalah doa. Adab yang selanjutnya adalah mendahulukan keduanya ketika hendak masuk atau keluar rumah. Contoh, ketika hendak mau keluar rumah, kalian membiarkan Abi dan Uminya keluar dulu, ya. Nah, begitu juga ketika dari luar mau masuk ke rumah. Nah, mempersilahkan keduanya untuk masuk terlebih dahulu. Berikutnya adalah merendahkan suara ketika di sisi kedua orang tua kita. Jadi kita jangan teriak-teriak, apalagi ngambek sampai ngamuk-ngamuk ya. Itu bukanlah adab yang baik dan bukan ciri-ciri anak soleh dan soleha. Nah, yang terakhir adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan atau bingkisan kepada kedua orang tua kita. Membuat sesuatu yang kreatif ya, atau dengan cara menghafal yang baik ya, belajar dengan sungguh-sungguh, itu orang tua udah senang sekali ya. Tapi intinya abang atau kakak bisa memberikan bingkisan apapun yang tidak memberatkan Ananda sebagai bentuk rasa perhatian, rasa cinta kita kepada orang tua kita. Alhamdulillah, kita telah mempelajari bagaimana cara berbakti kepada orang tua, kepada kedua orang tua kita dengan kemampuan kita yang sekarang ini. Baiklah Ananda, untuk tugas Ananda adalah mempraktekkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Cukup satu adegan saja. Nah, dikirim ke masing-masing ustadz atau ustazahnya. Baiklah, alhamdulillah untuk materi kali ini Ustazah cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.